Selamat pagi adik-adik terkasih. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita masih merasakan kasih Tuhan berupa nafas hidup dan hari yang baru. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, mari kita berdiri. Kita buka ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pertama di Oktober tahun 2022 ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Muda Budi nomor 78, Aku Bersukacita. Bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke bersukacita, aku bersukacita ketika dikatakan orang padaku, mari kita pergi, mari kita pergi ke Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih anugerah Tuhan kami boleh ada di dalam persekutuan teruna pada pagi hari ini. Kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kami mohon pimpinan daripada Roh Kudus menyertai kami untuk kami boleh dimampukan tidak hanya mengerti, memahami, tetapi kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kakak undang kita berdiri semua dan kita akan membaca dari kitab Kolose 1 ayat 1 sampai dengan 14. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah dan Timotius saudara kita, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu, karena kami telah mendengar tentang iman-Mu dalam Kristus Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarnya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah.
dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Silakan duduk adik-adik yang terkasih. Adik-adik yang terkasih, selamat hari Minggu, selamat beribadah, selamat bertemu kembali. Walaupun kita ibadah secara online, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Allah. Rasa kasih setia Allah yang tiada pernah berhenti buat kita. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita terambil dari kitab Kolose. Nah, Kolose ini merupakan suatu kota yang menjadi pusat perdagangan. Nah, kota ini juga dikenal kota yang amat subur karena memiliki tanah dan dari gunung berapi. Sebagian penduduk dari kota ini ada yang dari Yunani, kemudian ada juga dari Frigia dan dari Yahudi. Kemudian kalau kita melihat kota-kota perdagangan, artinya di sana banyak pendatang dan di sana juga banyak aneka ragam, baik itu dari suku, bangsa, kemudian agama juga. Begitu juga dengan kota Kolose ini juga menganut banyak agama. Termasuk di dalamnya ada agama Yahudi, kemudian juga ada yang sudah menjadi orang Kristen, mengaku Kristus sebagai juru selamat. Nah, kota ini sangat berkembang pesat. Itulah sebabnya Paulus ketika di dalam penjara, dia memiliki kerinduan untuk jemaat di Kolose pada saat itu. Dia mengawali dengan ungkapan syukur ketika dia menuliskan kitab ini untuk jemaat Kolose. Nah, kerinduan Rasul Paulus ini dituangkan dalam kitab Kolose yang kita baca tadi. Paulus mengingatkan kepada jemaat Kolose saat itu agar mereka tetap berpegang teguh pada iman percaya mereka kepada Tuhan Allah yang telah mereka miliki. Kemudian Paulus juga tidak ingin mereka terpengaruh dengan ajaran-ajaran di sekitar mereka yang membawa mereka pada pemahaman yang salah. Bahkan lebih daripada itu bisa meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dari pembacaan pada pagi hari ini, ada dua hal yang dapat disampaikan. Dan dua hal ini adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang yang telah dipilih Allah. Yang pertama yaitu adalah ungkapan syukur. Sebagai orang percaya yang telah dipilih Tuhan, maka sudah selayaknya kita harus mengucapkan syukur kepada Tuhan atas setiap berkat dan anugerahnya kepada kita. Nah, ungkapan syukur ini harus senantiasa kita naikkan kepada Allah, baik dalam masa kita merasa bahagia ataupun dalam keadaan susah. Ini yang menjadi bagian dari kehidupan orang percaya. Nah, hal yang kedua yaitu berdoa. Doa
diartikan sebagai nafas hidup orang percaya. Kalau kita bayangkan, jika misalnya kita tidak bernafas 1 menit saja, kita akan kesusahan. Nah, itulah artinya doa. Setiap hari, setiap detik, setiap saat itu kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Coba adik-adik ingat apa yang menjadi kebutuhan dasar adik-adik sebagai seorang pelajar, sebagai anak dari bagian anggota keluarga. Apa yang menjadi kebutuhan dasar adik-adik? Ada yang sekolah, kemudian pada umumnya sebagai anak-anak yang menjadi bagian anggota keluarga membutuhkan makan, minum. Itu salah satu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia, kan? Nah, seperti doa juga seperti itu. Kita harus jadikan itu menjadi kebutuhan dasar kita setiap hari, setiap saat. Ketika kita mengalami sukacita, ketika kita mengalami duka cita, itu doa harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Jadi harus kita biasakan. Kebiasaan itu harus menjadi habit. Habit itu harus menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, berdoa itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita juga harus berdoa buat orang-orang di sekitar kita. Orang tua kita, adik kakak kita, saudara-saudara kita, opung eyang kakek nenek kita, kemudian teman-teman di sekolah, teman-teman di kompleks perumahan, guru-guru, bahkan musuh sekalipun atau orang yang nggak senang sama kita pun, kita harus juga mendoakan buat mereka. Seperti Rasul Paulus, jelas sekali di ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 9 sampai dengan 11, itu dia berdoa buat jemaat di Kolose. Sementara dia pada saat itu ada di dalam penjara. Dia ada kerinduan, dia berdoa untuk konsistensi jemaat di Kolose pada saat itu, agar mereka tetap berpegang teguh iman mereka untuk tetap percaya dan yakin kepada Tuhan Allah. Tidak terpengaruh dengan apapun yang menghalangi ajaran dan iman percaya umat jemaat Kolose pada saat itu. Nah, adik-adik yang terkasih, seperti Rasul Paulus juga mengingatkan ke jemaat Kolose pada saat itu, firman Tuhan kali ini juga boleh menjadi peringatan buat kita, agar kita senantiasa selalu bersyukur dan berdoa di dalam setiap kehidupan yang kita boleh jalani. Baik itu dalam keadaan kita sukacita ataupun kita lagi kesusahan, kesulitan, kita harus tetap bersyukur dan berdoa. Karena Allah telah memanggil kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah diselamatkan untuk boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita merespon firman Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu dari Gita Bakti nomor 277, firman Tuhan sudah kau dengar. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh,
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kami dapat melaksanakan ibadah IHMPT walaupun melalui online. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Kiranya kami dapat memahaminya dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anggota keluarga. Berkatilah dalam aktivitasnya Tuhan, pekerjaannya terkhusus untuk kami teruna-teruna dalam pendidikan kami. Tuhan, kami bawakan juga persekutuan teruna Tuhan. Kiranya teruna-teruna ini Tuhan, hari makin hari semakin rajin Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Buat seluruh program-program teruna juga Tuhan yang telah disusun oleh Kakak Layan, kiranya Tuhan dapat terlaksanakan dengan baik dan lancar. Kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak lain teruna Tuhan di dalam aktivitasnya, di dalam pekerjaannya, khususnya Tuhan untuk melayani teruna GPIB Zebulon ini Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kesabaran Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Haleluya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga ingin berdoa Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap adik-adik layan ya Tuhan yang boleh mengikuti ibadah secara online Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap adik-adik layan dalam setiap pendidikan, dalam kehidupan mereka sehari-hari, di tengah-tengah keluarga Tuhan. Begitu juga dalam setiap pergaulan mereka Tuhan, kiranya Tuhan boleh berkati mereka agar mereka dapat menjadi anak pembawa damai sejahtera Tuhan dan menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Terkhusus kami mau berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik layan yang mungkin dalam masa-masa mengikuti ujian mid semester, kiranya Tuhan berkati, Tuhan mampukan mereka Tuhan, agar mereka dapat boleh mendapatkan hasil yang baik. Begitu juga kami berdoa Tuhan untuk adik layan yang mungkin dalam keadaan lemah tubuh, kiranya Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan mau memberikan pemulihan untuk setiap adik layan Tuhan, agar boleh dapat bergabung dengan kami di ibadah persekutuan teruna yang akan datang. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, terkhusus bangsa Indonesia kami ini Tuhan yang tercinta. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tengah-tengah bangsa Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tengah-tengah kota Batam ini Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkati bangsa Indonesia kami Tuhan, dari tingkat yang teratas hingga tingkat yang terendah Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera-Mu Tuhan atas Indonesia Tuhan. Terkhusus untuk kota Batam di mana kami boleh berada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kota Batam ini Tuhan. Tuhan berkati setiap pemerintahan hingga dari teratas hingga yang paling rendah Tuhan. Begitu juga Tuhan setiap program-program pemerintah yang akan dilaksanakan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan boleh turut ambil andil Tuhan dalam setiap program-program pemerintah. Terkhusus yang masih berjalan sampai pada saat ini Tuhan, program vaksinasi COVID-19. Kiranya Tuhan berkati setiap program yang boleh berjalan, dan kiranya Tuhan berkati setiap masyarakat, agar masyarakat mau untuk divaksin Tuhan. Begitu juga Tuhan untuk segala program ya Tuhan dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanggulangan sakit penyakit, kiranya Tuhan berkati. Begitu juga kami mau berdoa Tuhan untuk beberapa kota yang masih terkena bencana alam Tuhan, yang dalam duka Tuhan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan beri penghiburan kepada mereka ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami juga ingin berdoa Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh dunia Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati gerak layan Tuhan, setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Terkhusus gereja kami GPIB Zebulon yang ada di tengah-tengah kota Batam ini Tuhan. Kiranya Tuhan mau berkati gereja GPIB Zebulon secara lebih lagi Tuhan. Engkau berkati Ibu Pendeta, Engkau berkati setiap presbiter, Engkau berkati setiap pegawai kantor Tuhan, setiap siapapun Tuhan yang ambil andil dalam pelayanan Tuhan di dalam gereja kami ini Tuhan. Tidak terlupa kami berdoa untuk gereja Tiawangkang Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan yang ada di setiap gereja kami ini Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberkati Tuhan. Begitu juga Tuhan kami mau berdoa untuk setiap gereja-gereja lain Tuhan yang ada dimanapun berada. Kiranya Tuhan juga boleh tutup bungkus Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, Engkau tahu Tuhan banyak sekali yang ingin kami sampaikan kepadamu Tuhan. Engkau tahu Tuhan setiap isi hati kami, Engkau tahu setiap pergumulan kami, setiap apapun yang kami harapkan. Kiranya Tuhan dapat boleh mendengarkan setiap doa-doa yang telah kami naikkan Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan. Kami mau mengakhiri doa kami Tuhan sebagaimana Tuhan telah mengajarkan kami doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik terkasih, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari berdiri, kita tutup IHMPT pada hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Mari kita terima berkat Tuhan. Allah Bapa dalam sorga, kami akan undur dari ibadah kami minggu ini. Pertemukanlah kami di minggu depan ya Tuhan, dalam ibadah persekutuan teruna. Biarlah Tuhan tetap menjaga kami ketika kami di dalam kehidupan kami di minggu ke depan. Biarlah Tuhan boleh memberkati adik-adik kami yang dalam masa pendidikan sekolah mereka. Tuhan Yesus mampukan mereka boleh menjadi murid-murid yang baik, yang boleh membawa terang kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan ajar kami senantiasa kami boleh bersyukur dan senantiasa bertekun di dalam doa. Dan kami mau terima berkat Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Surga
Terima kasih kepada kakak Layan yang sudah memberitakan firman Tuhan dan kepada kita semua yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sampai jumpa di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna minggu depan ya. Kita berjumpa dalam ibadah IMPT di Gedung Pelkat lantai 2. Semangat berkreativitas di bulan Oktober tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati.